Selamat datang di webinar diskusi online bersama Pendeta Esra Soru. Dalam webinar ini, kita mengadakan diskusi dengan cara yang berbeda. Anda akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengangkat topik-topik yang ramai dibahas mengenai kekristenan. Berikut adalah cuplikan video dari diskusi-diskusi yang kami lakukan setiap Senin 2 minggu sekali jam 7 malam. Dan bagi Anda yang ingin mendaftar, silakan Anda bisa klik link yang tertulis pada caption. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Shalom Pak Esra. Pak Esra, bagaimana dengan doa-doa orang di luar Kristen? Apakah Tuhan mendengar doa mereka? Kalau kita membicarakan bagaimana respon Tuhan terhadap doa. Pertama, kadang-kadang Tuhan tidak gubris doa sama sekali. Kadang-kadang Tuhan mendengar doa, kadang-kadang tapi tidak menjawab. Kadang-kadang Tuhan mendengar doa dan mengabulkan, kadang mendengar tapi tidak mengabulkan. Ya, ada tiga ya. Pertama, tidak gubris sama sekali, dengar juga tidak. Kedua, dengar tapi tidak kabulkan. Tiga, dengar dan kabulkan. Nah, untuk orang yang percaya, dua kemungkinan itu terjadi. Yaitu Tuhan dengar doa kita. Ya, dia jawab. Tapi dia bisa kabulkan, bisa tidak. Harus kita bedakan antara jawaban doa dan pengabulan doa. Kalau pengabulan doa ya apa yang kita minta dikabulkan. Tapi kalau jawaban doa itu bisa dijawab tapi jawabnya tidak. Tuhan kirimkanlah aku kekasih yang baik hati. Tuhan bilang tidak. Itu kan jawaban juga. Atau Tuhan bilang ya, jawaban juga. Atau Tuhan bilang tunggu dulu, kan jawaban juga. Jadi mau ya atau tidak atau tunggu ya jawaban. Ya kan? Nah, tapi waktu Tuhan bilang ya, itu berarti dia kabulkan. Jadi kalau saya berdoa, saya orang percaya, saya berdoa, bisa dua kemungkinan. Tuhan jawab saya, dengar dan jawab saya, dan kabulkan. Atau Tuhan dengar, jawab saya, tapi tidak kabulkan. Tapi untuk orang yang tidak percaya. Untuk orang yang tidak percaya, itu Tuhan tidak mendengar atau tidak menggubrisnya. Kenapa? Saya berikan beberapa dasar ya. Ayat yang tadi kita bicarakan, Yohanes 14 ayat 6, itu juga bukan hanya berlaku bagi keselamatan ya. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sedangkan kita berdoa Bapa yang di surga. Kalau tidak melalui Yesus, yang mana mungkin doa itu bisa sampai. Ya. 1 Timotius 2 ayat yang kelima, karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, itu Yesus Kristus. Jadi pengantara kepada Allah itu ya satu, yaitu hanya Yesus. Nah, kalau orang tidak percaya Yesus, bagaimana doanya bisa sampai kepada Bapa? Kepada Allah. Kalau tidak melalui Yesus. Orang yang tidak percaya, dosanya, dia masih tetap orang berdosa yang belum dibereskan dosanya, belum dihapuskan dosanya oleh Kristus. Kalau kita percaya, kita disucikan. Tapi kalau orang tidak percaya, dia masih tetap orang berdosa dan dosanya itu belum beres. Nah, kalau dosa belum beres, bagaimana bisa ada pengabulan doa? Yesaya pasal 59 ya. Sesungguhnya tangan Tuhan, mulai ayat 1 nih ya, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosamu. Berarti ketika ada dosa, Tuhan menyembunyikan diri sehingga dia tidak mendengar. Nah, orang tidak percaya ini kan masih orang berdosa yang dosanya belum beres itu. Ya. Maka ayat ini akan berlaku, dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga kamu mendengar, ya. Nah, maka orang yang di luar Kristus
Bagaimana bisa doanya itu dikabulkan? Jangankan dikabulkan, didengar saja tidak. Nah, kita juga membaca di Perjanjian Baru, misalnya Yohanes pasal 16 ayat 23 dan 24 ya. Yohanes 16 ayat 23 24. Dan pada hari itu kamu tidak menanyakan apa-apa padaku, aku berkata padamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta akan diberikan kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu dalam namaku, dalam nama Yesus. Jadi orang dapat sesuatu kalau memintanya dalam nama Yesus. Nah, apa artinya dalam nama Yesus? Itu bukan sekedar omongan dalam nama Yesus, tapi maksudnya atas jasa Yesus. Jadi dengan bersandar pada darah Yesus lah, maka doa kita bisa sampai ya. Nah, ingat bahwa kita menghadap Allah ini kan mau menghadap Allah di tempat kudus. Mau berdoa pun berdoa kepada Dia di tempat yang kudus. Nah, menurut Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 ya, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat yang kudus. Karena Dia membuka jalan baru dari hidup kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi jalan terbuka ke tempat yang kudus ini Allah. Oleh siapa? Oleh darah Yesus. Oleh dirinya sendiri. Nah, kalau tanpa Yesus bagaimana kamu bisa dapat jalan baru? Tertutup jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Itu kalau lewat Yesus. Kalau di luar Yesus ya jalannya tertutup. Jadi orang kalau tidak percaya ya berdoa jangan dikabulkan, didengar saja tidak. Ya. Terima kasih saudara sudah menyaksikan cuplikan diskusi bersama Pendeta Esra Soru. Jangan lupa segera mendaftar dengan klik link pada caption sekarang juga. Informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.